datang pada kali yang kedua, menjemput para saleh-salehnya. Bawa kami Tuhan, di mana Engkau tinggal. Bawa kami di situ, Tuhan, supaya kami tinggal bersama dengan Engkau, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami di siang hari ini, hati Tuhan sudah disenangkan. Hati Tuhan senang melihat pujian penyembahan kami. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, glory. Bagus hamba-Mu, by WL Singers Music. Tuhan terus lebih dahsyat, pakai terus mereka, berkati mereka, sudah bawa ke dalam pujian penyembahan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Siaplah hati kami untuk duduk diam sehidangan dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, ampuni hamba-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Tidak terasa saudara sudah di hari pertama di pertengahan tahun 2025 ini. Kita masih ada, kita masih kuat, masih sehat. Itu cuma karena kebenaran Tuhan. Amin. Cuma karena Tuhan masih kasih kesempatan pada orang. Iya toh? Tuhan cuma kasih waktu pada orang untuk apa? Selagi masih kuat, sehat, bawa hidup ini datang memuji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Dia, meninggikan doa. Hanya meninggikan Dia, hanya itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saya tertarik dengan khotbah dari Selvi, saudara. Haleluya, dalam kitab Yohanes dia katakan menyembah dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Terampil roh ini dilihat oleh Tuhan, sehingga sesuai dengan khotbah Selvi, terampil roh terkonek dengan roh Tuhan. Haleluya, sehingga pujian penyembahan kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Nah, kalau orang pujian firman Tuhan berkata, roh dan kebenaran melimpahin firman. Sebagai harus menjalankan dosa Selvi, limpahin firman. Bagaimana orang melimpahin firman? Lebih banyak lagi orang beri diri ini untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Supaya orang limpahin firman. Haleluya. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Gembala ya, pada kesempatan hari ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sebenarnya sudah beberapa minggu yang lalu, tapi karena ada satu dan lain hal saudara, sehingga Tuhan berkesempatan lewat hambanya di hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan, cuma seluruh jemaat Tuhan yang ada. Puji Tuhan, kita langsung saja dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita akan buka firman Tuhan yang sebanyak kali Tuhan dengar. Haleluya. Tapi itu bahasa hamba-hamba Tuhan bilang, itu firman Tuhan tidak pernah tua. Iya toh? Selalu baru. Kata ketika orang belajar, ada rahasia-rahasia baru yang terungkapkan, diungkapkan. Haleluya. Iya toh? Itu menunjukkan bahwa firman Allah itu tidak pernah tua. Langit dan bumi boleh berlalu, kata firman Tuhan, tapi kebenaran firman Allah itu tetap kekal untuk selama-lamanya. Amin. Kekal buat selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita baca firman Tuhan dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41. Kita berdiri semua, kita baca sama-sama ayat ini. Haleluya. Mulai ayat yang ke-37 dalam kitab Kejadian 41, ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. 3 ayat ini tolong baca sama-sama. Puji Tuhan. Kalau sudah dapat, 2, 3. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Haleluya. Sekali lagi, maaf saudara. Ayat 38.
Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana saya katakan tadi bahwa ayat-ayat ini sebanyak kali orang baca, bahkan sebanyak kali disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi orang belajar kembali tentang firman Allah ini, karena hari-hari ini hari penantian, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bapak Gembala bahwa Roh Kudus itu sudah dicurahkan sebagaimana firman Allah dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, pasal yang kedua. Ketika orang-orang percaya, ketika Yesus naik ke surga, Alkitab berkata orang-orang percaya pada waktu itu mereka tidak tinggal diam. Luar biasa, saudara. Mereka tidak tinggal diam. Alkitab mencatat bahwa mereka baku panggil semua. Iya toh? Nah, mereka baku ajak semua. Sebab itu orang jangan jadi jemaat yang apa, saudara? Yang egois. Cuma kita yang mau selamat. Cuma kita yang selamat. Tidak, saudara. Amin. Kalau ada pengumuman lewat WA itu menunjukkan bahwa orang ada kepedulian satu dengan yang lain, saudara. Iya toh? Saling mengingatkan satu yang dengan yang lain. Bagi Ryan di Big Family, sementara ada ibadah, hari ini ada ibadah jam 4 ada ibadah. Itu membuktikan bahwa orang ada saling kepedulian satu dengan yang lain dalam hal apa, saudara? Dalam hal keselamatan kita kepada Tuhan. Namanya kan orang manusia itu sifatnya apa, saudara? Pelupa. Biar suka kasih informasi pagi hari, sebab itu kita lebih suka sama dari Tante Vera kan? Kasih informasi pagi hari, sore hari diingatkan kembali, saudara. Karena manusia itu sifatnya apa? Pelupa. Memang dari sononya itu so pelupa. Kenapa saya katakan demikian? Tuhan sudah bilang Pak Adam dan Hawa, jangan makan ini. Dorang lupa apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Jadi apa? Dorang lupa. Aduh, nanti so makan. Baru dorang ingat tuh firman Tuhan. Aduh, haleluya, puji Tuhan. Banyak kali kan orang begitu nanti so lewat dipijak. Aduh, kita so lupa no. Haleluya. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, Roh Kudus yang selalu mengingat-ingatkan dalam hidup kita. Amin. Sebab itu kita perlu apa, saudara? Dipenuhkan dengan apa? Roh Kudus, Roh Allah. Haleluya. Kekuatan saya dan saudara menghadapi dunia akhir zaman ini, salah satunya itu, saudara, kita harus dipenuhkan dengan Roh Allah. Amin. Ada banyak orang-orang Kristen yang tinggalkan gereja, tinggalkan Tuhan karena apa? Roh Kudus itu tidak ada dalam hidup mereka, tidak ada dalam hati mereka. Kalau Roh Kudus itu ada dalam hati mereka, ada dalam hidup mereka, Roh Kudus yang selalu mewanti-wanti mereka, saudara. Ketika mereka sudah mulai salah jalan, sudah mulai menyimpang dari kebenaran firman Allah, Roh Kudus itu mengingatkan, kata Alkitab. Iya kan? Roh Kudus itu mengingatkan. Haleluya. Kalau kita kembali dalam pembacaan kita dalam kitab Kejadian pasal yang ke-41 ini sesuatu yang luar biasa yang Roh Allah kerjakan dalam pribadi yang namanya Yusuf. Haleluya. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita
kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah. Saya baca-baca dalam terjemahan boleh dikatakan begini dalam ayat yang ke-38. Lalu tiga Firaun kepada pegawainya, manakah boleh kita mendapat seorang yang seperti ini, yang ada roh Allah di dalamnya? Oh, luar biasa. Mana boleh ada orang seperti ini? Karena kalau kita kembali dalam pasal yang dalam ayat sebelumnya, saudara, kita lihat sana ketika Firaun bermimpi, kata Alkitab, dia bangun kamari pagi, dia panggil DP orang-orang pandai di negeri Mesir, saudara. Haleluya. Orang-orang yang berilmu dia panggil semua. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan arti daripada mimpi Raja Firaun. Firaun sendiri tidak tahu mengartikan apa yang dia dah mimpi, saudara. Ayo tuh, tidak tahu dia. Apalagi dari orang-orang yang ada di istana di kerajaan Firaun pada waktu itu, tidak ada yang bisa mengartikan kata Alkitab. Yusuf ada di mana pada waktu itu kan? Kalau dapat 100, Omno 101, Omno duluan jawab. Biasa kan guru sekolah minggu bertanya, di mana? Bukan di atas pohon itu Yusuf waktu itu. Tapi di mana itu Yusuf? Haleluya. Ada di penjara. Bisa bayangkan, saudara. Haleluya. Saya tertawa kenapa, saudara? Orang nyanyi anak-anak sekolah minggu, saudara. Mesti ada yang kita tahu, saudara, supaya tidak serius, tidak tegang, saudara, ya kan? Orang nyanyi apa, saudara? Anak Tuhan di atas pohon. Bukan main. Mungkin waktu itu mungkin tidak ibadah seperti kobong. Ada pohon mangga, ada babua, jadi orang di samping menyanyi, ada di atas pohon, saudara. Haleluya. Saya dengar, saya tertawa, saudara. Puji Tuhan. Kita kembali kepada firman Allah. Jadi Alkitab berkata bahwa Yusuf pada waktu itu ada di penjara dia. Biasa orang ada di penjara adalah orang-orang yang melakukan apa, saudara? Tindakan apa? Kriminal. Iya toh? Dompet apa itu? Bisa bayangkan dia ada di penjara pada waktu itu. Kalau orang baca firman Allah dalam ayat yang keberapa ini, saudara? Ayat yang ke pasal 41 dan ke-8. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnya memanggil semua. Lanjut saja ayat yang ke seterusnya. Tadi saya sudah sampaikan itu. Ayat yang ke-11. Pada satu malam juga kami bermimpi, ayat yang ke-10. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Firaun, hari ini aku merasa perlu. Coba tolong tampilkan ayat yang 9. Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Ayat yang ke-10. Waktu itu tuanku Firaun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Ayat 11. Pada suatu malam juga kami bermimpi, aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani. Memang tidak dicatat di sini Yusuf, tapi Alkitab berkata seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Kalau orang melihat kilas balik daripada perjalanan daripada Yusuf, saudara, sehingga saya luar biasa nih firman Tuhan ini. Luar biasa nih Yusuf ini. Ternyata roh Allah yang bawa dia di Mesir, saudara. Lihat proses yang memang secara manusia berat apa yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu. Dia tidak diterima oleh kakak adiknya atau saudara-saudara, ditolak
mimpi yang Tuhan mimpikan, yang Tuhan beritahu kepadanya pada waktu itu. Siapa mana mau jadi raja buat orang? Haleluya. Tuhan merasa anak cuma anak ingusan, anak kecil kok mau jadi raja buat orang, kok mau jadi pemimpin buat orang. Mungkin mereka beranggapan seperti itu. Jadi dia tidak dianggap. Dorang berebut sama. Bagaimana juga kalau orang masukkan dia diperigi. Haleluya. Bilang kau mati. Perjalannya waktu. Oh ada ini orang-orang Mesir namanya cuma orang ini Yusuf. Luar biasa. Kadang-kala mungkin orang menghadapi hal-hal seperti itu, saudara. Iya kan? Mungkin orang dianggap, saudara. Mungkin orang ditolak dan lain sebagainya. Bahkan ketika dia sudah ada di rumah Potifar pada waktu itu, apa yang terjadi bukan yang enak yang dialami di sana. Memang ada kepercayaan yang dipercayakan oleh Potifar pada waktu itu, tapi sering pada perjalannya waktu dia difitnah juga di sana. Sakit nggak mau difitnah, saudara. Iya kan? Sakit difitnah, saudara. Kalau mungkin jadi orang dekat Polres mau Malapurjo, iya dong. Tapi dia karena ada roh Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya. Haleluya, puji Tuhan. Dia tinggalkan, dia ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Apakah dia berbuat salah? Tidak, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Walaupun orang bilang, aduh bro, kok begini begitu, bagaikan angin yang berlalu, saudara. Jangan terlalu respon, saudara. Amin. Jangan terlalu respon, saudara. Haleluya. Tolong jalani saja bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Sama musangkan Yusuf menjadi orang kepercayaan, orang kedua kepercayaan di tanah Mesir pada waktu tidak pernah, dia saja tidak pernah bermimpi seperti itu, saudara. Haleluya. Tapi jurumi rumah minuman ini berkata kepada Firaun, ada seorang muda yang berani bersama-sama dengan orang di penjara. Dia mampu mengartikan mimpi kami, dan itu benar-benar terjadi, dikembalikan pada posisi mereka pada waktu itu. Sehingga Firaun bilang, panggil dia. Dalam ayat yang keberapa dia keluarkan dari tutupan. Alkitab berkata dia dikeluarkan dari tutupan. Biasa kan orang di penjara kasihan, mungkin diperewok, dipijanggut so panjang. Dia cukur, kata diperewok, dipijanggut, dia berurap, dia mandi dan lain sebagainya, lalu menghadap Firaun, dan Firaun menceritakan semua mimpi yang Tuhan yang dia sudah mimpikan itu dari Tuhan. Dia ceritakan semua kepada siapa? Kepada Yusuf. Ada 2 kali Firaun bermimpi, kata Alkitab, dan luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ternyata kalau orang penuh dengan Roh Kudus, Allah akan menyingkapkan hal-hal yang belum pernah terjadi. Dia akan singkapkan dalam kehidupan saya dan saudara. Hal-hal yang mungkin orang tidak tahu, yang orang tidak paham, Roh Kudus akan singkapkan dalam hidupmu. Amin. Dia akan singkapkan. Yusuf tak terlalu repot. Dia berpikir pada waktu itu. Dia sampaikan secara detail arti daripada mimpi itu kepada Raja Firaun. Firaun tanya, lalu ini mimpi yang kedua? Yusuf bilang, apa? Sama dengan mimpi itu, sama. Oh, luar biasa. Sehingga dalam ayat yang ke-38 ini, dalam terjemahan bodoh saya baca kembali, lalu kata Firaun kepada pegawainya, manakah boleh kita mendapat seorang yang seperti ini, yang ada Roh Allah di dalamnya? Mana boleh? Karena mungkin di pandangan Firaun
biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Cuma karena roh Allah ada dalam hidupnya. Amin. Cuma karena roh Allah ada dalam hidupnya, sehingga ayat yang ke-39 saya baca dalam terjemahan baru. Lalu berkatalah Firaun, ayat yang ke-39. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Tidak ada di kerajaan atau di tanah Mesir yang sama dengan Yusuf. Bisa bayangkan saudara, beda enggak saudara? Ini yang Alkitab bilang ada perbedaan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Ini bedanya saudara. Amin. Haleluya. Jadi orang di mana-mana orang ada, dalam pekerjaan, di kantor kah, dimanapun, biar orang beda dengan orang. Amin. Orang beda dengan orang. Kenapa saya katakan mesti beda? Karena orang yang memiliki roh Allah, Alkitab bilang ada DP buah-buah, dia berdampak dengan orang lain, saudara. Amin. Nah ini yang dilihat oleh Firaun terhadap pribadi Yusuf pada waktu itu. Luar biasa ini Yusuf, loh. Tidak ada yang sama dengan dia di kerajaanku. Oh, luar biasa. Tidak ada soal hikmat kebijaksanaan. Kalau saya baca dalam terjemahan Kode ayat 39, dia katakan begini. Lalu titah Firaun kepada Yusuf, sedang dinyatakan Allah akan dikau segala perkara ini, maka tidaklah seorang jua pun yang budiman dan bijaksana seperti engkau. Luar biasa. Budiman artinya apa? Pintar. Jadi kesimpulannya dia lebih pintar daripada orang Mesir. Orang-orang yang berilmu di Mesir, Yusuf lebih pintar, dia lebih pintar dari Firaun. Amin. Karena Firaun yang katakan demikian, dia lebih pintar dari Firaun. Dia lebih bijaksana daripada Firaun. Bijaksana artinya apa? Pandai dan hati-hati, arif. Oh haleluya, tajam di pikiran. Itu bijaksana saudara. Haleluya. Jadi apa yang kurang? Biar orang masih anak-anak sekolah, minta hikmat Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi aku. Haleluya, puji Tuhan. Supaya orang beda dengan anak-anak dunia sana, anak-anak yang ada di luar sana. Oh beda. Beda. Ada perbedaan dengan mereka. Kenapa? Itu yang membuat orang beda, karena ada roh Allah dalam hidup kita, saudara. Amin. Karena ada DP buah-buah roh dalam hidup kita. Buah roh itu apa, saudara? Semua saudara-saudara. Kalau ada mau jawab apa, aduh luar biasa itu, saudara. Amin. Haleluya. Ada kasih, ada sukacita. Oh, kelemah lembutan, panjang sabar. Memang ini panjang sabar seringkali memang. Kenapa dia marah-marah? Kan dia penuhkan Roh Kudus. Tuhan gak marah kalau orang marah, saudara. Yang penting tak lewat satu hari, saudara. Ayo toh. Tuhan Yesus saja pernah marah, saudara. Ketika orang-orang suka terlaluan, suka berjual beli di bait Allah, Tuhan diam, saudara. Nah, ya toh. Tuhan marah. Tuhan bukan cuma marah di mulut ini, dia ambil apa, saudara? Cambuk, dia pukul pada orang, saudara. Haleluya. Dia cambuk. Tuhan Bapak Tuhan senior seperti itu, saudara. Gembala-gembala senior, bukankah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus, orang dipenuhkan dengan Roh Kudus, sehingga GPI ini bertumbuh karena Roh Kudus, saudara. Apakah Tuhan pakai pada orang? Tapi orang itu disiplin, saudara. Bapak Tuhan senior, pengerja kalau Bapak nakal, saudara. Biasanya banyak hamba Tuhan sekolah Alkitab.
Karena dulunya sebelum sekolah kita pemabuk, sampai suku gereja masih suka pemabuk, saudara. Sampai dia gembala bilang, ya tuh gembala saksi mata. Karena dia mabuk, terlambat bangun, dapat pukul, saudara. Apakah salah itu? Haleluya, puji Tuhan. Dapat cambuk, saudara. Apa betul senior dulu? Haleluya, tapi bawa orang di gereja. Banyak kali kan orang tahu, orang susah, orang takut mentegur. Iya toh? Takut. Banyak juga hamba Tuhan takut, susah mentegur. Banyak sekali orang. Aduh, kaki dia lari, dia pindah gereja. Tuhan Yesus sendiri atau firman Allah sendiri berkata sama saudara, orang yang kau kasihi ku tegur dan ku hajar. Karena di ayat ujung cambuk itu ada apa, saudara? Seperti di ujung cambuk itu ada apa? Di ujung semeti itu ada apa, saudara? Hah? Ada emas. Tapi anak susah motor cuma sedia. Sekarang orang tuh kan suka bawa pukul. Anak-anak sekarang kan nggak sama di anak-anak dulu, saudara. Anak-anak dulu satu kali bicara orang langsung lupa dan tanpa dulu, saudara. Tapi kalau anak-anak sekarang, pergi dulu ke pabrik ini, tunggu gua, 10 kali dah bicara, tunggu sampai tunggu terus, saudara. Iya tuh. Setelah orang tua marah, duh nih bapakku lagi pemarah no. Semua persalahkan lagi orang tua. Iya toh? Tapi kalau anak-anak dulu, saudara, saya ingat saudara mama kami, saudara berkata begini kepada kami. Dulu kamu oma dek opa, masih jam 2, jam 3 hampir siang, selesai bangun 4 orang. Kalau nyana bangun, bukan cuma sapu lidi, cambuk sapi susah dia itu. Wow, mungkin oma juga alami seperti itu kan? Kalau orang sunyanda, apalagi generasi sekarang sunyanda, iya tuh. Kalau dulu kasihan tengah malam, itu sudah orang tua kami ceritakan kepada kami, kamu oma dan opa, jahat sekali. Tapi mudah orang boleh jadi orang. Haleluya, iya tuh. Apa kemana? Mungkin awalnya seperti itu, tapi boleh jadi orang. Dalam arti boleh berhasil orang. Karena apa? Di ujung cambuk, di ujung semati itu ada apa? Ada emas. Haleluya. Ada emas. Jadi kita kembali dalam kitab Kejadian tadi, saudara. Firaun, kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidak ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Ayat 40, engkaulah menjadi kuasa atas istanaku dan kepada pemerintahan perintahmu seluruh rakyat akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Luar biasa, saudara. Dia menjadi seorang pembesar. Dia menjadi orang kedua di tanah Mesir. Karena apa? Karena roh Allah yang tuntun bawa diri sana, saudara. Yang dulunya mungkin dia penuh dengan pergumulan hidup, tapi dia Tuhan bawa, roh Allah bawa, dia ada di zona yang apa, saudara? Zona yang nyaman, saudara. Amin. Zona yang nyaman, oh luar biasa. Atas perintahmu, orang mau taat mengana, orang mau dengar mengana. Kenapa? Karena pekerjaan Roh Kudus. Amin. Karena pekerjaan Roh Kudus. Sekali lagi saya mau katakan, karena pekerjaan Roh Kudus, Yesus naik ke surga sebagaimana firman Allah yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala pada hari Kamis yang lalu. Dalam Yohanes pasal ke-14, dia pergi ke surga. Dia siapkan tempat bagi saudara. Supaya apa, saudara? Supaya dia di mana Yesus tinggal, di situ orang tinggal. Dan apa, saudara? Yesus berkata, firman Allah berkata apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu.
Dan banyak kali kan orang tua Tuhan, ketika mempunyai masalah, persoalan, pergumulan, seringkali orang berkata pada kita sendiri, ini tidak ada orang lain yang bisa menguatkan saya. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, aku tidak meninggalkan, tidak akan membiarkan kamu sebagai seorang yatim piatu, tapi aku akan mengirim kepadamu penghibur, penolong yang lain, yaitu Parakletos, Roh Kudus. Dia akan menyertai engkau, dia akan memimpin engkau, dia akan menuntun engkau, dia akan menjadi pendamping hidupmu. Haleluya. Karena kalah dan banyak kali orang merasa kita sendiri menghadapi pergumulan masalah yang berat ini, kita sendiri. Ingat saudara, kita berkata, haleluya, ada Roh Kudus yang akan menolong kehidupan saya dan saudara. Amin. Ada Roh Kudus yang memberi penghiburan di saat kita ada duka cita, mungkin terlalu beban, punya masalah yang berat. Ada Roh Kudus menghibur saya dan saudara. Dia memberikan kekuatan saya dan saudara, bahkan dia berikan semangat baru dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Karena semua ada dalam firman Allah, saudara. Allah membaca dalam firman Tuhan, saudara, Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 dan 12, dia katakan begini, saudara. Minta tolong. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Ayat yang ke-12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Haleluya. Ini Roh Kudus yang ajar ini Yusuf untuk mengartikan mimpi daripada Raja Firaun. Haleluya. Karena orang terbatas manusia, ya, terbatas, hebat-hebatnya orang ini terbatas, saudara. Tapi kalau ada Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Kalau Roh Kudus penuh itu, saudara, artinya apa, saudara? Dia sampai meluber, iya kan? Meluber, tak buang-buang, saudara. Nah, kalau kita penuh dengan Roh Kudus, berarti yang pimpin 4 orang siapa, saudara? Roh Kudus yang pimpin 4 orang, saudara. Roh Kudus yang tuntun 4 orang. Tapi ingat, saudara, tidak selamanya Roh Kudus itu tinggal dan diam dalam hidup kita, saudara. Ingat, saudara, tidak selamanya Roh Kudus itu diam dan tinggal dalam hidup kita, saudara, permanen dalam hidup kita, tidak, saudara. Karena kalau kita lihat dalam Kejadian pasal ke-6, ketika Tuhan melihat dari surga kejahatan manusia pada waktu itu, anak-anak Tuhan kawin dengan anak-anak dunia pada waktu itu, bercampur baur mereka. Alkitab berkata, atau Allah berkata lewat firman-Nya, aku menyesal menciptakan manusia itu, dan Rohku tidak selama-lamanya tinggal dalam tubuh manusia itu. Itu firman Tuhan katakan, Allah sendiri berkata. Haleluya. Jadi tolong jaga itu, saudara. Amin. Tolong jaga itu, tolong pelihara itu. Dengan apa? Lewat kesetiaan kita beribadah kepada Tuhan, maka terpelihara Roh Kudus itu dalam hati, dalam hidup saya, saudara. Amin. Kenapa, saudara? Karena ketika kita sibuk dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, tidak ada celah untuk apa, saudara? Untuk hal-hal duniawi, untuk masuk dalam hati kita, dalam hidup kita, membuat apa, saudara, hubungan kita yang intim dengan Tuhan itu terputus. Tidak, saudara. Roh Kudus itu akan tetap ada dalam hidup kita. Sebagaimana saya katakan tadi, Roh Kudus itu terus mengingatkan kita. Bahkan firman Allah jelas, sebagaimana kita sudah baca tadi, Roh Kudus itu membantu orang berkata-kata, bahkan orang tak tahu berdoa dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang berapa itu, ayat yang ke-26. Roh Kudus itu membantu orang untuk apa? Untuk bisa berdoa, saudara. Amin. Untuk bisa berkata
bilang, ini Pantai Kosta ini memang betul kan Pantai Kosta heranlah. Iya toh, Pantai Kosta heranlah. Kenapa saya katakan demikian? Ada tempat pelayanan kami belum tahu, saudara. Ya kasihan ya, nak sekolah tinggi-tinggi sudah. Tapi kalau muslim berdiri di muka berdoa, nak ayat 3 dia sudah di muka saudara. Biar patah-patah saudara. Awalnya patah-patah, akhirnya kata memang luar biasa. Roh Kudus tuntun dia. Oh luar biasa saudara. Jadi Tuhan jangan berkata, aduh kau pemalu. Berdoa Roh Kudus kasih roh keberanian supaya orang bisa tampil di muka. Iya toh? Amin. Kita buat tak bisa tampil di muka. Minta berdoa Roh Kudus kasih roh keberanian untuk tampil di muka, untuk bisa berbicara, untuk bisa berkata-kata, untuk bisa menyampaikan doa-doa dan lain sebagainya, untuk bisa tampil singers, untuk bisa tampil WR. Beri roh keberanian. Mungkin aku suaraku bagus. Haleluya. Ada talenta yang Tuhan beri, tapi kadang-kadang orang tidak bisa tampil kita di depan berdoa kepada Tuhan. Alkitab bilang Roh Kudus mau bantu 4 orang, saudara. Amin. Karena dia tidak biarkan orang melakukan sendirian, karena dia menyertai kehidupan saya dan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Sebagaimana yang dialami oleh Yusuf pada waktu itu, oh luar biasa. Haleluya, Yusuf tidak pernah bermimpi dia menjadi penguasa di tanah Mesir, tapi karena dia penuh dengan Roh Kudus. Haleluya, dia penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus bawa dia, Roh Kudus bawa dia di sana. Haleluya, puji Tuhan. Menjadi seorang penguasa itu sesuatu yang luar biasa. Sehingga pemazmur berkata, ketika kita dipulihkan oleh Tuhan, Roh Kudus memulihkan kehidupan kita dalam segala aspek. Dia pulihkan kehidupan saya dan saudara-saudara. Kita bagikan orang-orang yang apa saudara? Bermimpi. Apakah kita seperti ini? Dulu kita begini, kasihan begini. Kenapa kita seperti ini? Kenapa kita sudah diberkati seperti ini? Kayak bermimpi. Haleluya, puji Tuhan. Seperti batang air di tanah Negeb yang kelihatannya gersang, tidak ada kehidupan di sana. Tapi ketika Roh Kudus pulihkan kehidupan saudara-saudara, ekonomi kita apapun juga dia pulihkan saudara. Kita bagikan orang yang bermimpi seperti siapa? Yusuf. Iya kan? Seperti Yusuf. Karena orang ini sebagaimana saya katakan tadi, orang ini serba terbatas dalam hidup kita. Orang tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Nanti sudah terjadi banyak orang berkata, betulkah Tuhan betul semua apa kita di sini? Karena ada sesuatu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ada sesuatu yang mau terjadi sehingga Tuhan bawa kita di sini. Saya juga saudara banyak kali renungkan saudara. Saya baru kali ini saya sampaikan saudara. Tuhan mau kita di gereja ini saudara. Saya anak-anak saya saudara. Karena Tuhan punya rencana yang indah saudara. Kenapa saya katakan demikian? Banyak kali ketika saya dulu saya renungkan, oh luar biasa Tuhan. Karena Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari dalam perjalanan hidup kita. Nggak tahu. Tapi banyak kali saya renungkan, aduh luar biasa kan Tuhan. Kalau mungkin orang ada di tempat lain, orang tidak sekuat ini. Ketika Tuhan izinkan pergumulan itu boleh terjadi dalam hidup kita, saudara. Saya banyak kali renungkan, saudara. Kalau Tuhan bawa di gereja ini, kalau mungkin di tempat yang lain, ketika Tuhan izinkan pergumulan masalah yang orang alami, mungkin orang tidak sekuat seperti yang saudara lihat saat ini. Saya bisa berdiri di hadapan saudara. Dan mungkin juga anak-anak saya tidak seperti ini. Mereka bisa melayani dengan sukacita.
Haleluya. Saya renungkan itu, banyak kali saya renungkan, oh Tuhan itu dahsyat, Roh Kudus itu dahsyat. Dia lebih mengerti tentang keberadaan hidup kita, saudara. Dia lebih mengerti, saudara. Amin. Dia lebih mengerti ketika ada masalah, persoalan, sakit, penyakit mungkin orang alami. Karena zaman ini zaman pemerintahan Roh Kudus yang dikatakan. Pemerintahan Allah Bapa, Ibu Kepala juga katakan tadi malam, pemerintahan Roh Kudus. Haleluya. Apapun pergumulan kita, sampaikan Roh Kudus, mampukan, kuatkanku. Sembuhkan penyakitku. Siapa yang tak punya masalah, saudara? Semua orang punya masalah. Haleluya. Semua orang punya masalah. Kalau mau ditanya satu persen ada masalah, ada masalah. Saya juga banyak masalah. Haleluya. Mungkin nantinya mau kurus-kurus, itulah yang Tuhan izinkan terjadi. Tapi boleh terlewati semua karena Roh Kudus yang memberi kekuatan, kemampuan. Haleluya. Saya hari Minggu mau kembali kesaksian, sudah hari Minggu selesai ibadah ini saya panggil kembali kalau mau ada urusan keluarga. Saya sampai di sana, saudara, karena memang ada satu dan lain hal, saudara, dapat sakit di sana, saudara. Saya mau jadi jubir, saudara. Pada waktu jubir antara keluarga, karena mereka akan saudara orang Manado bilang mau piwa pele, orang aja yang bercerita, oh iya, saudara. Saya dapat sakit, tapi Tuhan tolong. Saya bilang, Tuhan tolong, jangan permalukan saya. Memang saya bersakit, secara manusia, biar kamu duduk pilih, biar kita tinggal di rumah, karena lebih enak mau istirahat di rumah karena sakit, saudara. Tapi sudah bicara, Tuhan pulihkan saya, boleh pergi memang selama kurang lebih mungkin 2 jam. Haleluya, di tempat atau di rumah yang kami tuju, saudara. Oh, tetap bergumul, Tuhan tolong. Boleh berbicara walaupun tersendat-sendat, saudara. Boleh berbicara malamnya pulang, saudara. Adik saya katakan, piba aja di rumah sakit, nyanda. Dan iman, saudara, saya bilang, nyanda. Tuhan pasti tolong. Betul, saudara. Bangun pagi, Tuhan pulihkan, saya boleh kembali walaupun dalam perjalanan dari Manado masih singgah di jalan, saudara, karena memang rasa loh itu badan, saudara. Tapi boleh berdiri hadapan saudara, itu cuma karena kekuatan Roh Kudus. Amin, saudara. Cuma karena kekuatan Roh Kudus. Ada hamba Tuhan satu kampung hari Selasa itu, saudara, mau ketemu Tris bilang, pada istirahat kurang sehat, dan memang betul seperti itu, saudara. Tapi seringkali kalau saya walaupun sakit, aduh musibah bakara. Kalau nak bakara dengan iman, saudara, mulai sakit, saudara. Saya bertindak, saudara. Oh haleluya, puji Tuhan. Haleluya, saya boleh berdiri hadapan saudara itu cuma karena kemurahan Tuhan. Roh Kudus yang mampukan dalam hidup ini, saudara, untuk melewati setiap pergumulan, masalah, persoalan dalam hidup kita ini, saudara. Amin. Sama dengan Yusuf, dia bukan segampang yang membalikkan tangan dia dulu di singgasana di kerajaan Mesir pada waktu itu. Dan saudara, proses yang luar biasa. Tapi karena dia penuh dengan Roh Allah, dia penuh dengan Roh Kudus yang bawa dia di sana dengan hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan. Dia bawa di sana. Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Sebagaimana saya katakan tadi, ke depan ada sesuatu yang memang Tuhan sudah persiapkan bagi Yusuf untuk keluarga-keluarganya yang ada di Kanaan pada waktu itu. Siapa mau sangka mau terjadi kelaparan pada waktu itu, kan? Tapi Tuhan sudah kirim ke Yusuf lebih dahulu ada di Mesir supaya terjadi kelaparan di seluruh dunia. Yusuf, Tuhan sudah persiapkan untuk apa? Mempersiapkan makanan untuk orang saudara-saudara. Haleluya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Ketika kita penuh dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak salah pimpin pada orang. Dia akan bawa Tuhan terus berjalan dan terus berjalan sesuai dengan maunya Roh Kudus. Amin. Haleluya. Supaya kita tidak salah melangkah, saudara. Dan arah pandang kita hanya terus tertuju kepada Yesus saja. Yesus bilang, aku pergi ke sana menyiapkan buat tempat buat saya dan saudara. Kenapa, saudara?
Karena orang tak selamanya tinggal di dunia ini. Dunia yang orang tinggal saat ini cuma sementara, bersifat semu saja sementara. Orang Alkitab berkata cuma pendatang, cuma pendatang. Satu kali kemah tempat kediaman kita di bumi ini akan dibongkar. Haleluya. No, kalau so bongkar, kung ada tanpa di sana, saudara. Oh, ini yang sangat menyedihkan. Tapi kita percaya, orang semua so ada tanpa di sana. Amin. So ada tanpa di sana, so ada tanpa di sana. Roh Kudus akan bawa orang di sana. Berpesta dengan Tuhan di angkasa ketika Tuhan datang kali kedua. Berpesta di angkasa selama 75 hari. Sehingga kita dikatakan orang-orang yang sangat bersuka cita. Haleluya. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita lambaikan tangan yang diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan di tanggal 1 Juni 2025. Kita tidak lewatkan saja, kita mengambil bagian di dalam tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Tidak kebetulan firman Tuhan di hari ini yang membawa kita agar supaya terbuka mata iman kita, mata jasmani kita hanya memandang Tuhan Yesus di atas segala-galanya, karena kuasanya, darahnya, haleluya, yang akan menebus kita. Yesus sudah naik ke surga. Dia sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu mari kita menghargai Dia, Tuhan Yesus, yang sedang mengerjakan pekerjaannya, haleluya, di sana, di surga, haleluya. Di Golgota darah Yesus tumpah,
tinggal di dalam urapan kuasa Roh Kudus ini bekerja dan bekerja. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami menerima perjamuan Tuhan di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Salibnya, penderitaan Yesus. Jika terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, mampukah saudara? Mampukah saya? Ini pertanyaan. Tetapi Yesus menerima semua cacian, kehinaan, diderah, dicambuk. Tapi ingat bahwa karena pengorbanannya, sehingga saya dan saudara masih dapat berdiri di hadapan Allah Bapa. Ini penghormatan yang tertinggi dalam setiap perjalanan umat manusia. Haleluya. Ini bukan cuma sekedar haleluya untuk dibuatkan film, tetapi memang benar-benar terjadi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Salib Yesus. Salib Yesus. Sekalipun berat dia pikul. Haleluya. Para teolog berkata, kayu yang dia pikul itu seberat sekitar 40 sampai 50 kilo. Tetapi dia pikul. Beban apapun yang ada dalam kehidupan saudara, haleluya, dia sanggup mengambil alih. Yesus sanggup ambil alih semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Sungguh heran
pegang roti di tangan saudara, angkat dan kita renungkan sejenak apa yang ada di tangan saudara. Bukan lagi roti biasa. Yakin, imani. Bukan lagi roti biasa, tapi itu adalah tubuh Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Dengar pembacaan firman apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Makan dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Pegang cawan di tangan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari beri pujian, 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 pujian. Haleluya, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Besar kasih setia Tuhan di depan kami. Menikmati hadirat-Mu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Bekerja dan bekerja selama kehidupan kami. Bersukacita damai sejahtera di depan kami. Ada kekuatan yang Tuhan dalam kehidupan kami. Ada sukacita yang benar dalam kehidupan kami. Ada urapan dalam kehidupan kami. Membawa kehidupan kami untuk selalu lebih dekat dan setia kepada Engkau. Terima kasih Bapa di surga, rangkaian ibadah, pelayanan firman yang kami sudah dengar, memberikan kekuatan iman kehidupan kami untuk selalu berharap pada Engkau, untuk selalu dipenuhkan dengan kekuatan kuasa Roh-Mu. Itu yang kami selalu mohonkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mengikuti perjamuan roti dan anggur, memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, kekuatan iman, kekuatan jasmani kami miliki. Kami akan segera menjadi syukur dan bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Berkati acara selanjutnya, berkati persembahan kami dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sudah diberkati oleh Tuhan, dan kita lambaikan tangan kita kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saya kita akan memberikan korban persembahan. Sambil jemaat Tuhan bawa korban persembahan di depan. Pujian dari musik singas. Bersama Tuhan terlepas, nama Yesus tak pernah
panitia perkemahan daerah meminta kepada kita jemaat untuk mengambil ekstra derma. Ya, ketua panitia adalah Bapak Pendeta Hani Awi selaku sekretaris majelis daerah, dan sekretaris adalah Bapak Pendeta David Araru, sehingga mereka memohon kiranya kita bisa memberikan bantuan ekstra derma ya di hari ini sampai tanggal 8 depan. Satu kali, orang di sini cuma satu kali, aku hanya sekali ya. Ku bersuka cita keyakinan kita bahwa Tuhan membalas 100 kali lipat. Amin. Haleluya. Bukan cuma 30, bukan cuma 60, tetapi saya banyak kali katakan mulai dari 100 ya, karena memang 100 ya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan Bapak Ibu yang membawa Tuhan, saya mengundang untuk datang ke depan, dan sebentar malam yang keempat kita akan kembali di tempat ini. Sudah 3 malam, tadi malam, dan malam sebentar adalah malam yang keempat. Mari kita mengalaminya ya, pencurahan Roh Kudus, penantian itu. Kita hanya menanti pencurahan itu sudah Tuhan sudah kerjakan, tinggal kita menerima. Oleh sebab itu mari ya, saya ajak sekali lagi sebentar malam kita datang ke tempat ini. Terima kasih, dan kita nyanyi pancaran berkat terbukalah buat saya.
sungguh merasakan kebesaran anugerah Tuhan, lawatan Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak sia-sia datang di Ka'bah Tuhan. Inilah kehidupan kami, kami telah persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kami kepadamu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu. Ini yang Tuhan inginkan bagi kami jemaat Tuhan, anak-anak ketebusanmu Tuhan. Kami telah melakukan bagian Tuhan, dan kami percaya kami semua menerima bagian Tuhan untuk kami dalam perjalanan kehidupan kami, yaitu Roh Kudus yang manis yang menuntut perjalanan hidup kami anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mulai dari Bapak, Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu yang sudah datang, Tuhan tilik apa yang telah dikerjakan oleh umat-umat-Mu, bahkan pelayanan pada hari ini. WRC ke pemain musik rebana hamba firman, multimedia yang satu kesatuan, yaitu untuk kebesaran nama Tuhan. Kami lakukan ini karena kami cinta Tuhan. Ini kasih karunia Tuhan bagi kami. Kami mau kerjakan itu terus selagi ada kekuatan nafas kehidupan. Biar kami kerjakan untuk Tuhan. Pakai kami semua umat-umat Tuhan di dalam kami beribadah kepadamu. Biar tidak kendor semangat kami, walaupun banyak masalah, tapi Roh Kudus yang akan menyala dalam hidup kami. Bersemangat kami anak-anak Tuhan jalani hidup ini, karena kami percaya Tuhan Yesus Kristus dengan kekuatan Roh Kudus menyertai perjalanan kami. Diberkati kami semua yang sudah datang ya Tuhan. Pulang dengan damai sejahtera sukacita. Para lansia ditolong selalu dengan kekuatan yang baru, semangat Tuhan, penuh sukacita Tuhan. Tuhan beri bagi para lansia dan kami semua. Diberkati semua Tuhan yang sudah melayani pada hari ini. Diberkati tangan-tangan yang telah memberi dalam pelayanan. Bawa di depan sini Tuhan, untuk Tuhan kemajuan pelayan. Kami butuh Tuhan, untuk Tuhan menjalankan tugas pelayanan. Ada Yesus yang menggerakkan umat-umat Tuhan untuk berkorban dalam pelayanan mengembalakan milik-Mu. Tuhan yang akan tilik dengan sukacita mereka, tulus mereka ke hadapan hadirat Tuhan. Dan kami yakin bagian yang kami telah lakukan dan bagian Tuhan akan Engkau lakukan bagi kami sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mau tolong umat-umat-Mu, anak-anak Tuhan jamaat Eden, baik dia Bapak Ibu Tuhan, Tuhan yang mengalami tubuh yang kurang sehat, gangguan kesehatan, baik yang datang di rumah ibadah maupun yang masih ada di rumah. Kami percaya ada lawatan Tuhan bagi anak-anak Tuhan, jamaah Tuhan yang ajaib luar biasa terulur dalam kehidupan umat-umat-Mu. Mereka bersuka cita, mereka bergembira dalam Tuhan, walaupun dalam kesakitan, karena ada kuasa Tuhan yang menyertai, menolong kami semua. Terima kasih. Berkati pemerintah bangsa kami Tuhan, pemerintah pusat sampai daerah-daerah. Kami yakin Tuhan pakai mereka dalam melayani masyarakat dengan hikmat dari Tuhan. Segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba-coba merusak bangsa kami, dalam nama Yesus kami menyatukan hati kami, iman kami kepadamu Tuhan, yang kendalikan negara kami ini dengan keamanan yang dari Tuhan. Pakai TNI Polri juga Tuhan melayani masyarakat. Tuhan, kota Bitung ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pemerintah kota diberkati, dipakai dengan hikmat Tuhan. Sama-sama dengan masyarakat bangun kota kami ini oleh kuasa-Mu saja. Kami yakin kemuliaan Allah ada di kota kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kegiatan pelayanan Tuhan untuk ke depan ini Tuhan. Ibadah Tuhan. Hari Pentakosta Tuhan dipilih di sana tanggal 9. Tuhan berkati. Tuhan campur tangan. Tuhan nyatakan pertolongan Tuhan umat-umat-Mu di berbagai tempat berkumpul bersama-sama untuk mengagungkan kebesaran nama Tuhan. Berkati panitia Tuhan, berkati pemuda remaja Tuhan yang akan siap melaksanakan perkemahan Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu menyertai mereka selalu. Tuhan siapkan, adakan apa yang mereka perlukan. Terima kasih Bapa. Kami mengakhiri ibadah kami
kami di Ka'bah Tuhan. Kami mau pulang di rumah masing-masing, berjalan kaki, berkendaraan roda 2, roda 4. Tuhan tibakan dengan selamat sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Akhirnya kekasih-kekasihku jemaat Tuhan, terimalah berkat dan pulang dengan sukacita. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan, pembelaan, serta tuntunan daripada Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus kembali di awan yang permai dengan bala tentara surga. Di dalam nama Yesus kami berdoa akhir ibadah ini. Haleluya, haleluya.